أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu yang sangat mulia ini, di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kesehatan kepada kita bersama untuk duduk di sini talabul ilmi, i'tikaf antara maghrib dan isya fi majlis fi baitin min buyutillah, di majlis zikir di antara rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan hamilnya dan menyusuinya 30 syahra, selama 30 bulan. Ayat ini mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena mereka adalah penyebab keberadaan kita di atas dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus kepada ibu kita, wa wada'athu wa hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya dalam keadaan sulit. Karena itu berbakti kepada ibu itu 3 kali bakti kepada
ayah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan bakti saya? Maka ummuka. Summa man? Ummuka. Yang pertama adalah ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, yang keempat abuka, baru ayah. Karena keutamaan seorang ibu, ya, kesulitan yang dia dapatkan melahirkan dan keadaan melahirkan, menyusui, hamil, maka itu tidak bisa dibalas oleh seorang anak bagaimanapun baktinya kepada kedua orang tua. Ada seorang diceritakan bahwa orang dari daerah Rusia, orang dari daerah daerah Tantan itu, Tajikistan atau Azerbaijan atau Kazakhstan, daerah yang jauh. Dia itu menggendong ibunya ke Mekah, ya, naik haji ke Mekah. Kemudian dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah sudah terbayar? Apakah saya sudah membayar bakti saya kepada ibu saya? Maka Umar mengatakan bahwa satu kali teriakan kesakitan yang dialami oleh ibumu ketika melahirkan itu sampai sekarang belum terbayar. Kemudian ada lagi orang mengatakan bahwa saya merawat orang tua saya bersihkan kotorannya, saya antar dia ke toilet, saya kerjakan semuanya. Apakah saya sudah berbakti kepada kedua orang tua saya? Maka dijawab, belum. Kamu belum berbakti kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Kamu melakukan itu, kamu merawat orang tuamu, membersihkan kotorannya, memberi makannya ketika dia sudah tua, dengan harapan apa? Dengan harapan supaya ibu atau bapakmu cepat mati. Ya, paman udah mati-mati, sudah capek merawat, pindah dari satu anak ke anak kedua, ke anak ketiga. Masya Allah, dari kampungnya pindah ke tempat anak kedua, bosan, dibawa lagi ke anak ketiga, masalah lagi, dibawa lagi. Begitu orang tua. Dan kamu melakukan itu dalam hatimu supaya orang tuamu cepat mati. Tapi dulu orang tuamu, ibumu, ayahmu membersihkan kotoranmu, menyuapimu, merawatmu, itu dengan harapan supaya kamu cepat besar, dengan harapan kamu menjadi orang. Beda sekali. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Ada orang tua itu, Masya Allah, anak pertamanya tidak mau, anak keduanya tidak mau, anak ketiganya tidak mau. Masya Allah, di hari tuanya punya anak 6, punya anak 7, punya anak 10, tidak bisa anaknya merawat orang tuanya. Dulu anaknya 10 dirawat sama orang tuanya semuanya. Maka Islam mewajibkan seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan, yang pertama adalah
hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan yang kedua adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau seandainya salah satu di antara keduanya mencapai usia tua atau dua-duanya mencapai usia renta dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Jangan dibentak, jangan disentak orang tua, jangan dikasari, jangan dilawan. Orang tuanya Masya Allah didebat, orang tuanya enggak punya adab kepada orang tua. Padahal orang tua itu kadang-kadang sudah pikun. Orang tua sudah pikun, yang ngomongnya ngelantur kemana-mana, tidak perlu didebat. Ini orang pikun ngomong ya selalu didebat terus, dilayani. Padahal ya dia tidak tahu lagi apa yang dia omongkan. Fala taqul lahumā uff, maka jangan mengatakan wala tanharhuma, apalagi membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jangan orang tua kita dimarah-marahi, orang tua kita dikasari. Ini namanya aqul walidain, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan ini termasuk dosa besar di dalam Islam. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, tidur susah, jalan susah, duduk susah, makan susah. Bawada'athu kurhan, dan melahirkannya juga susah. Sampai hari ini cesar pun susah. Walaupun cesar kelihatannya mudah, Masya Allah, ya belum tentu. Kadang-kadang infeksi, kadang-kadang ada aja yang jarumnya atau guntingnya ketinggalan di dalam. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dan menyusui 30 bulan. Maka hatta idza balagha ashuddahu, ketika seorang anak mencapai usia dewasa, ashuddahu, sudah kuat tulang-tulangnya. Ada yang mengatakan, banyak pendapat, ini mengatakan usia balik. Orang kalau sudah balik umur 16, 17, 15 itu sudah kuat, fisiknya kuat sekali. Apalagi anak muda, kuat sekali. Ada yang mengatakan bahwa ashuddahu 30 tahun. 30 tahun. Ada yang mengatakan 33 tahun. Puncak kekuatan fisik manusia itu katanya 33 tahun. 33 tahun itu dari balik sampai umur 33 tahun itu biasanya orang tidak kenal sakit, tidak kenal obat. Itu Masya Allah, kena hujan, kena panas, kerja siang malam, Insya Allah kuat. Hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan sampai usianya 40 tahun. 40 tahun itu adalah usia kematangan pemikiran, emosi, ya. Maka Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun, ya, 40 tahun setengah. Itu bulan hijrah. Kalau bulan Masehi 39 tahun.
Kadang-kadang orang mengatakan, umur berapa Pak? Saya umur 63 tahun. Umur Nabi. Nabi itu hijrah, bukan Masehi. Kalau Masehi 63 itu sudah 64 ya. Karena setiap 100 tahun, setiap 33 tahun itu beda setahun. Makanya Ashabul Kahfi itu tertidur selama 300 tahun menurut tahun Hijriah. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9 ya, 300 tahun itu adalah hitungan Masehi. Wasdadu tis'a tambah 9 itu adalah hitungan hijrah. Hijrahnya 309 tahun, kalau hitungan Masehinya 300 tahun. Balagha asyaddahu wa balagha 40 sanah. Orang kalau sudah khusus umur 40 tahun wa balagha 40 sanah, ini sudah mencapai usia kematangan, usia yang sewajarnya dan sepatutnya orang itu sudah kenyang dengan dosa, sudah kenyang dengan maksiat, sudah kenyang dengan berbagai macam kesenangan dunia. Wa balagha 40 sanah, dan dia mencapai usia 40 tahun. Dan ada yang mengatakan bahwa usia 40 tahun itu orang itu sulit untuk berubah. Kalau sudah usianya 40 tahun, maka dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dia itu biasanya tidak akan jauh sampai tuanya. Ya seperti itulah. Maka ya walaupun ini bukan hadis, tapi perlu kita waspadai. Kalau sudah usia 40 tahun, maka itu berarti sudah masanya untuk tidak lagi untuk membuang-buang usianya. Hatta iza balagha 40 sanah, maka qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka dia berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikan saya kesadaran, berikan saya kepahaman, berikan saya kesempatan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, yang engkau berikan kepada, an'amta, yang engkau berikan, alayya, kepadaku. Orang biasanya umur 40 tahun itu sudah punya anak, punya istri, kecuali yang memang tidak niat punya anak, punya istri. Dan ada sebagian orang, ya teman saya sampai hari ini masih ada yang belum nikah. Bahkan katanya ada juga ustadz yang belum nikah, umur 43 tahun, 45 tahun. Mungkin meniru Imam Nawawi ya. Tapi Imam Nawawi, beliau tidak menikah, Masya Allah. Murid-muridnya sedunia, bukunya banyak sekali. Kalau kamu tidak menikah, banyak karyanya, tidak apa-apa ya. Orang kalau sudah usia 40 tahun itu biasanya sudah matang ekonominya, matang kehidupannya ya, matang ilmunya, matang emosinya ya. Sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya rumah, bahkan mungkin sebagian sudah punya
ada yang sudah punya cucu, umur 40 tahun sudah punya cucu. Ya, orang nikah umur 18 tahun, anaknya juga nikah umur 18 tahun. Dia umur 36 sudah punya cucu dia. Katanya di Bali banyak gitu. Assalamualaikum kalau pulang ke Bali dipanggil kakek katanya. Jadi umur 40 tahun itu orang itu biasanya sudah mapan. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi rektor, ada yang jadi menteri, ada jadi masya Allah. Ekonominya juga sudah mapan, punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, punya. Maka Allah ajarkan usia 40 tahun itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, bersyukur. Auzi'ni, ya Allah bantu saya untuk an ashkura, untuk bersyukur ni'mataka, atas nikmatmu, allati yang an'amta, yang engkau berikan, alayya wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku. Ini kita diingatkan juga. Biasanya orang kalau sudah punya anak, punya istri, sudah mapan hidupnya, maka dia lupa dengan ibu dan ayahnya. Seperti yang tadi, tidak mau merawat orang tuanya. Anaknya dirawat, cucunya dirawat, masya Allah, cucunya disekolahkan, cucunya diurusi, tapi bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri ditelantarkan. Itu pikirannya kemana? Maka diingatkan di sini, an'amta alayya wa ala walidayya, nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Supaya apa? Karena tadi biasanya orang dia sudah sibuk, saya kan punya anak, saya punya istri, saya punya pekerjaan, maka dia lupa kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya itulah yang menyebabkan dia lahir ke dunia ini. Maka diingatkan wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, supaya orang itu kembali sadar dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana kita ini sayang kepada anak dan cucu kita, maka begitulah dulu sebenarnya ibu dan ayahmu kepadamu. Tapi kenapa ketika kamu punya anak dan istri yang kamu sangat sayang kepada mereka, kemudian kamu melupakan orang tuamu, padahal orang tuamu sayangnya kepada kamu itu seperti kamu sayang kepada anakmu sendiri. Maka diingatkan wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada kedua orang tuaku, supaya manusia orang itu ingat ketika dia sudah tua, dia ingat orang tuanya, dan dia lebih berbakti lagi kepada kedua orang tuanya. Wa an a'mala salihan tardah, dan ini maka ketika umur 40 tahun maksudnya ya, apalagi kalau lewat 40 tahun itu lebih lagi. Ini 40 tahun ini adalah batas orang itu seharusnya sudah sadar. Wes tuwek. Kalau 40 tahun itu sudah kamu tidak muda lagi. Kalau sudah 40 tahun, walaupun casingnya muda, kamu tuh sudah tidak muda lagi sebenarnya. Kalau sudah 40 tahun. Kemudian dalam surat yang lain Allah katakan bahwa wahum yastarikhuna fiha. Jadi umur 40 tahun itu kita berdoa kepada Allah, kemudian wa an a'mala salihan tardah, dan untuk beramal soleh yang engkau ridhai.
beramal soleh, beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Fatir Allah ceritakan ayat 37 tentang orang-orang yang menyesal, orang-orang yang menyesal, orang-orang di neraka yang mereka itu menyesali, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak, orang-orang yang di neraka itu berteriak, Rabbana akhrijna, mereka berteriak, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, keluarkan kami dari neraka, siksaan, tidak kuat ya Allah. Rabbana akhrijna, untuk apa? Tolong kami dikeluarkan dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, beramal soleh yang dulu kami tidak sempat beramal soleh, yang dulu Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita bos kita lebih utama, pekerjaan kita lebih utama, rapat lebih utama, apalagi bisnis lebih utama. Nanti orang yang seperti itu tidak sempat sholat jamaah, tidak sempat ikut pengajian seperti ini, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pekerjaannya, tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat pengajian, tidak sempat menuntut thalabul ilmi, tidak sempat berinfak, tidak bersedekah, tidak. Na'mal salihan, ya Allah, kalau kami kembali ke dunia, na'mal salihan, kami benar-benar akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak bisa, tidak sempat beramal. Kemudian Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara, bukankah kamu dulu sudah saya beri umur panjang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur panjang, sudah diberi umur panjang. Wa ja'akumun nazir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Nazir, peringatan. Maksud nazir di sini adalah uban, rambut putih. Uban itu adalah peringatan. Orang kalau sudah beruban berarti sudah dekat mati. Saya sudah beruban, ini sudah hati-hati. Maka uban ini tidak boleh dihilangkan. Supaya apa? Supaya ingat, jangan dicat hitam, haram hukumnya. Kalau mau yang lain, merah, kuning, hijau, biru, tidak apa-apa. Supaya ketahuan ini sudah tidak asli lagi. Nah, sebagian orang tua kan rambutnya di sini dicat, terus ujungnya, pangkalnya itu kelihatan putih ya, yang ke atasnya hitam, ini putih. Oh, ini berarti bohongan ya. Ya, aslinya itu yang putih itu tidak boleh. Kalau mau dicat yang lain, jangan hitam. Supaya apa? Supaya orang itu sadar, aku ini sudah tua ya, dan manusia pasti tua. Sehebat apapun orang ya pasti akan mengalami tua, tidak bisa direm. Wa ja'akumun nazir, dan telah datang kepadamu peringatan. Orang kalau beruban biasanya kan umurnya sudah ya di atas 30-an sudah itu. Kecuali sekarang yang beruban
anak SMA sudah beruban. Anda tahu, berarti semakin cepat mati ya. Waja'akumun nazir, hati-hati berarti. Kalau sudah beruban berarti sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi kamu akan tutup usia. Maka itu hati-hati. Ya, beramal soleh. Maka dalam ayat ini yang pertama, doa Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan saya kesempatan an ashkura ni'mataka allati, bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada saya. 40 tahun sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya perusahaan, uang banyak, Masya Allah, hidup sudah mapan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala walidayya, dan jangan lupa kepada orang tua. Kamu ini juga anak, dan kamu juga harus berbakti kepada orang tuamu, dan jangan lupakan ya, baktimu kepada kedua orang tua. Wa an a'mala salihan tardah, dan beramal soleh. Umur kalau sudah 40 tahun maka ya sadarlah, bukan masanya untuk dangdutan lagi ya, bukan masanya untuk ya untuk hura-hura tidak jelas. 40 tahun sudah. Wa an a'mala salihan tardah, dan beramal saleh yang engkau ridhai ya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiap untuk menyambut kematian. Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati, dan wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah perbaiki anak keturunan saya. Wa aslih li fi zurriyyati, ini doa sangat bagus sekali. Sebenarnya seharusnya kita hafal ya. Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi auzi'ni, berikan saya kesempatan an ashkura, untuk bersyukur ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan beramal saleh yang engkau ridhai, wa aslih li fi zurriyyati, dan juga tolong perbaiki, jadikan anak keturunanku anak keturunan yang soleh dan solihah, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika, sudah 40 tahun ya, sudah taubat lah, rasanya sudah cukup. Maksiat itu sudah dilakukan semuanya, itu sudah 40 tahun, sudah 40 tahun lamanya hidup, sudah banyak pengalaman, sudah banyak dosa, sudah banyak kemungkaran, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan, sudah cukup ya. Inni tubtu ilaika, saya bertaubat kepada engkau, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang yang muslim, dan saya termasuk orang yang muslim. Jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa ya, kita jadikan doa ini sebagai doa yang kita baca setiap hari ya, kita pahami isinya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, insya Allah ya semua kita bisa
ini kepentingan untuk kita semua, ya. Kebaikan untuk kita bersama, kepentingan untuk kita bersama, ya. Untuk kita, untuk anak-anak kita, dan juga untuk supaya kita tidak lupa kepada Allah, kepada kedua orang tua kita yang telah berjuang bersusah payah untuk membesarkan kita, dan agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ketika kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah insya Allah akan memberikan kepada kita anak-anak yang berbakti juga. Tapi kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anaknya juga akan durhaka kepada dia, ya. Ini ya sudah banyak kita saksikan di dalam kehidupan kita. Orang yang menelantarkan orang tuanya, maka nanti ketika dia tua, dia juga akan ditelantarkan oleh anak-anaknya. Orang yang tidak mau mengurus orang tuanya, maka nanti ketika dia tua, dia juga tidak akan diurus oleh anaknya. Fakama tadinu tudan, kata orang Arab, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.